Perkenalkan, nama saya Andre Agus Sidarta, NPM 22160111110. Saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Berikut pengertian paragraf menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ramlan dalam Rohmadi dan Nasuca 2010, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu satuan informasi dengan ide pokok. Yang kedua, menurut Handayani DKK 2013, menyatakan paragraf atau alinea adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah gagasan atau ide. Yang ketiga, menurut Hadiah dalam Nasuca, Rohmadi, dan Wahyudi 2009, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah pikiran. Yang keempat, menurut Nasuca DKK, paragraf dapat juga dikatakan karangan yang paling pendek atau singkat. Untuk yang kelima, menurut Wijayanto 2004, paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bella Safifa dengan NPM 22160111094, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan dibahas, yaitu mengenai struktur paragraf. Struktur paragraf adalah susunan paragraf yang saling berkesinambungan. Struktur paragraf yang harus kita kuasai yaitu yang pertama, pentingnya menguasai struktur paragraf dalam penulisan, dan yang kedua, paragraf membuat tulisan menjadi lebih rapi dan menarik untuk dibaca. Ada 3 jenis paragraf yang masing-masing berisikan konten atau penjelasan yang berbeda. Yang pertama adalah kalimat topik, yang kedua kalimat pengembang, dan yang terakhir adalah kalimat penegas. Yang pertama, kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat utama yang menyampaikan inti pembahasan dari sebuah tulisan. Umumnya, jenis kalimat ini secara langsung menjelaskan apa gagasan utama dari artikel, cerita, atau teks tersebut. Karena itulah, kalimat topik juga dikenal sebagai kalimat utama, kalimat pokok, dan kalimat tesis. Yang kedua adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembang akan berisikan beberapa keterangan seperti keterangan waktu, sebab, akibat suatu hal, lampiran data pendukung, hingga contoh pemisalan sebuah topik. Terdapat 2 jenis kalimat pengembang yang perlu dikenali, di antaranya kalimat penjelas minor atau tidak langsung, dan kalimat penjelas mayor atau langsung. Yang terakhir adalah kalimat penegas. Peran kalimat penegas adalah sebagai penjelasan kembali kalimat utama yang telah disebutkan sehingga inti topik dapat lebih menonjol. Salah satu ciri khas dari kalimat penegas adalah posisi paragraf ini berada di akhir kalimat untuk mengulang kembali inti topik yang sudah dibahas pada awal atau tengah tulisan. Struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 7 kemungkinan, yaitu 1. Paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang tiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Dan yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang terakhir, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Perkenalkan, nama saya Delvia Innova Putriandi dengan NPM 22160111030, kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi paragraf. Yang pertama, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang kedua, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang ketiga, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Yang keempat, untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Yang keenam, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.
Tujuan paragraf. Tujuan utama dari pembentukan paragraf adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan-gagasan utama yang berbeda tetapi berkaitan satu sama lain di dalam karangan. Tiap paragraf hanya dapat berisikan satu gagasan utama sehingga gagasan utama lainnya dapat diketahui pada paragraf lain. Ada juga tujuan pembentuk paragraf, yaitu membedakan penulisan dalam merinci ide pokok, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis, dan memberikan perhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Dita Indriati, NPM 2216011014. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Jadi, paragraf berdasarkan letak kalimat utama dibagi menjadi 4, yaitu 1. Paragraf deduktif, 2. Paragraf induktif, 3. Paragraf campuran, dan keempat, paragraf ineratif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf ini bersifat deduksi yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Kalimat utama paragraf deduktif berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada tepat setelah kalimat utamanya. Jenis paragraf deduktif memiliki ciri yang ditemukan, yakni gagasan utama atau ide pokok berupa pernyataan umum. Paragraf induktif merupakan jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif. Gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat. Jenis paragraf induktif selalu akan diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Paragraf campuran atau deduktif induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf campuran diawali dengan pernyataan umum lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. Kemudian di akhir paragraf terdapat pernyataan umum lagi sebagai pengulangan dari gagasan utama. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan utamanya di tengah paragraf. Jenis paragraf ini memiliki pola khusus, umum, khusus, atau kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Kalimat penjelas di awal paragraf ini memiliki fungsi sebagai pengantar atau pembuka, lalu kalimat utama berada di tengah sebagai gagasan utama dalam paragraf ini. Selanjutnya masih ada kalimat penjelas di akhir paragraf yang berfungsi sebagai penegasan atau kesimpulan. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Jessica Nainggolan dengan NPM 2216011078. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis paragraf berdasarkan tujuan dan sifatnya. Yang pertama, yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, atau tempat yang ingin disampaikan penulis. Contohnya kita bisa lihat pada layar. Pada paragraf tersebut, penulis mendeskripsikan kesannya terhadap seorang wanita. Yang kedua, paragraf narasi. Paragraf narasi bertujuan mengisahkan atau menceritakan. Paragraf narasi mementingkan urutan dan biasanya ada tokoh yang diceritakan. Paragraf narasi terdapat dalam karya fiksi maupun non-fiksi. Contohnya, kita bisa lihat pada layar. Dalam paragraf tersebut, kita bisa lihat bagaimana penulis menceritakan kisah seorang tokoh yang bernama Supri. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu. Paragraf eksposisi biasanya digunakan untuk menyajikan pengetahuan atau ilmu, definisi, pengertian, langkah-langkah suatu kegiatan, metode, cara, dan proses terjadinya sesuatu.
Dalam contohnya, penulis menyajikan sebuah informasi tentang proses metabolisme dalam tubuh manusia. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi berarti membuktikan atau menyampaikan alasan. Paragraf argumentasi bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca. Dalam contoh, kita bisa lihat bagaimana pendapat penulis terkait isu penebangan hutan secara terus-menerus. Terakhir yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi berarti membujuk atau menyarankan. Paragraf persuasi mula-mula memaparkan gagasan dengan alasan, bukti, atau contoh untuk meyakinkan pembaca, kemudian diikuti dengan ajakan, bujukan, rayuan, imbauan, atau saran kepada pembaca. Dalam contoh, kita bisa lihat bagaimana penulis mula-mula memaparkan manfaat dari praktik berpidato, lalu diakhiri dengan bujukan atau ajakan penulis kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitri Ayyadianti, NPM 2216011124. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang unsur paragraf. Unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. 1. Topik atau gagasan utama. Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. 2. Kalimat utama. Unsur pembangun yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf, namun kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Selanjutnya, yang nomor 3, kalimat penjelas atau pendukung. Seperti yang disebutkan di atas, kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Contohnya, Gunung Merapi yang terletak di wilayah Magelang, Jawa Timur merupakan gunung aktif di Indonesia. Sewaktu-waktu Gunung Merapi ini bisa meletus. Letusan Merapi yang paling hebat tercatat pada tahun 2010 yang memakan sekitar 330 korban jiwa. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain sebagainya. Contohnya, menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Malang. Berbeda dengan konjungsi intrakalimat. Konjungsi antarkalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya, jadi, oleh karena itu, namun. Contohnya adalah, hari ini kota Malang diguyur hujan deras. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ladesti Maria Francisca Manulang dengan NPM 2216011060, kelas regular B dari kelompok 7. Dalam video ini saya akan menjelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf. A. Kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Fungsi paragraf ialah mengembangkan topik tersebut. Oleh sebab itu, dalam pengembangannya tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik atau gagasan pokok tersebut. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesatuan dalam sebuah paragraf itu kalimatnya harus saling berkaitan yang membentuk satu kesatuan
dan hanya terdapat satu gagasan pokok. B. Kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Kepaduan antar kalimat dalam paragraf itu meliputi dua macam, yaitu kepaduan bentuk dan kepaduan makna. Kepaduan makna adalah kepaduan informasi yang disebut koherensi dan kepaduan di bidang bentuk disebut kohesi. Paragraf yang memiliki kepaduan informasi bersifat kohesi, dan kesesuaian di bidang bentuk disebut kohesif. Wacana yang baik dalam sebuah paragraf apabila memiliki dua kepaduan tersebut, yaitu kohesif dan koheren. C. Kelengkapan. Syarat ketiga pembentukan paragraf yang baik adalah adanya kelengkapan. Kelengkapan paragraf ini diperlukan sebab informasi yang disampaikan dapat tuntas. Untuk itu, kalimat-kalimat pendukung harus dapat memberikan kejelasan kalimat topik. Paragraf dapat dikatakan memiliki kelengkapan jika kalimat topiknya dapat dikembangkan dengan pendukung yang cukup. Istilah cukup adalah relatif, tetapi yang jelas lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jika didukung oleh satu kalimat, maka pengembangannya kering, dan jika sangat banyak, maka pembaca cepat bosan dan sulit menemukan keutuhan informasi. Sekian video penjelasan syarat-syarat pembentukan paragraf yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilhuan Oktaviaren, NPM 2216011112 dari kelas reguler B, kelompok 7, akan melanjutkan presentasi mengenai ciri-ciri paragraf. Jadi teman-teman, ciri-ciri paragraf itu ada 5. Yang pertama, kalimat pertama dalam sebuah paragraf ditandai dengan adanya bagian menjorok ke dalam kanan. 5 ketukan spasi untuk jenis karangan surat dan 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah. Contohnya yang ada dalam makalah, paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian ciri-ciri paragraf yang kedua, yaitu di dalam paragraf terdapat kalimat topik atau kalimat utama yang memuat pokok pikiran atau gagasan utama di dalamnya. Gagasan utama adalah suatu hal yang dibahas atau diungkapkan oleh penulis dalam teks. Contohnya seperti ini. Lampu emergensi adalah solusi praktis dan langsung pakai saat terjadi mati listrik. Dibandingkan jika kita memakai lilin atau lampu minyak, tentu akan lebih berisiko terjadi kebakaran. Selain itu, memakai lampu emergensi juga bisa menghemat uang kita, mengingat bahan pokok lilin yang semakin naik dan juga bahan bakar lampu minyak saat ini sulit untuk dicari. Maka kita membutuhkan alternatif, yaitu lampu emergensi. Pada contoh paragraf tersebut terdapat gagasan utama yang terletak pada kalimat pertama. Kemudian, ciri-ciri paragraf yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik atau kalimat utama dan selebihnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan gagasan utama yang ada dalam kalimat utama. Kalimat utama atau kalimat pokok terdapat pada kalimat yang pertama. Lampu emergensi adalah solusi praktis dan langsung pakai saat terjadi mati listrik. Kalimat ini memuat gagasan utama, solusi, dan alternatif penerangan ketika mati listrik. Selanjutnya diikuti dengan kalimat penjelas yang menjelaskan tentang resiko menggunakan lilin dan lampu minyak dan menerangkan tentang penghematan secara ekonomis jika menggunakan lampu emergensi. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat, dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat berisikan spesifikasi dan detail yang memperjelas gagasan utama. Kemudian yang terakhir, paragraf yang baik adalah paragraf yang berisikan kalimat efektif. Satu paragraf tidak lebih dari 7 kalimat dan tiap kalimat tidak lebih dari 8 kata. Hal ini untuk menghindari pemborosan kata dan ketidakefektifan kalimat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Silva Okta Ramdhani dengan NPM 2216 011046.
Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh paragraf. Mau tahu bagaimana contoh penulisan paragraf yang baik dan benar? Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf terlebih dahulu. Nah, paragraf itu terbagi menjadi dua, ada paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat ide pokoknya berada di awal paragraf dan memuat gagasan dari umum atau luas ke hal yang khusus. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat ide pokoknya di akhir paragraf dan memuat gagasan dari hal khusus ke hal yang umum atau ke hal yang luas. Nah, di sini ada contoh paragraf deduktif. Bawang merah memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap untuk kesehatan tubuh. Di dalam bawang merah terdapat kandungan seperti sodium, kalium, folat, vitamin A, C, E, kalsium, magnesium, fosfor, dan masih banyak lagi kandungan yang baik bagi tubuh. Oleh sebab itu, mengonsumsi bawang merah sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kenapa sih paragraf di atas termasuk dalam paragraf deduktif? Karena kalimat pertama paragraf di atas menjelaskan gagasan utama ide pokok yang akan dibahas. Oleh karena itu, paragraf di atas disebut juga sebagai paragraf deduktif. Selanjutnya ada contoh paragraf induktif. Saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa. Sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, paragraf di atas disebut sebagai paragraf induktif karena kalimat gagasan pokok yang akan dibahas berada di akhir paragraf. Terima kasih teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang contoh paragraf.